Di lepas pantai Brasil, ada pulau yang dilarang masuk oleh pemerintah. Bukan karena militer. Bukan karena bencana alam. Pulau itu dikuasai oleh ribuan ular berbisa paling mematikan di dunia. Ilha da Queimada Grande, atau yang lebih terkenal dengan nama Snake Island. Setiap meter persegi tanahnya bisa dihuni 1 hingga 5 ular. Dan semua orang tahu arti satu hal sederhana. Kalau kamu dipatuk di sana, peluangmu bertahan sangat kecil. Ular penghuni pulau ini adalah Jararaca ilhoa, spesies yang hanya ada di tempat itu. Bisanya bisa melelehkan daging manusia dalam hitungan menit. Bayangkan rasa panas seperti bara api yang menjalar dari luka gigitan. Itu bukan kiasan. Itu cara kerja racunnya. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, pulau ini terpisah dari daratan utama. Air laut naik dan mengisolasi populasi ular di sana. Tanpa predator, tanpa pesaing besar. Mereka berkembang tanpa kendali selama ribuan tahun. Masalahnya, makanan di pulau kecil itu terbatas. Burung migran jadi satu-satunya sumber protein yang melimpah. Untuk menangkap burung yang cepat, racun mereka berevolusi jadi jauh lebih kuat. 3-5 kali lebih potensial dibanding saudara daratannya. Sejarah mencatat beberapa percobaan mendiami pulau ini. Legenda bilang penjaga mercusuar terakhir beserta keluarganya habis dimakan racun. Ceritanya ular masuk lewat jendela saat malam badai. Benar atau tidak, mercusuarnya sekarang otomatis dan tak berpenghuni. Pemerintah Brasil akhirnya melarang total akses ke pulau ini. Izin riset pun harus lewat proses ketat dan pendampingan tim medis. Ilmuwan yang datang harus bawa obat antibisa dan rencana evakuasi helikopter. Beberapa riset berhasil dilakukan dengan batasan ketat. Populasi ular diperkirakan antara 2.000 sampai 4.000 ekor. Angka itu turun drastis dibanding dekade-dekade sebelumnya. Penyebab utamanya? Manusia lagi. Perburuan ilegal untuk perdagangan hewan eksotis merajalela. 1 ekor Jararaca ilhoa bisa dihargai ratusan dolar di pasar gelap. Kebakaran lahan dari daratan juga sempat merambah sebagian vegetasi pulau. Ironisnya, ancaman terbesar makhluk paling ditakuti justru dari kita sendiri. Konservasi sekarang jalan lebih aktif. Pulau ini masuk dalam daerah lindung federal Brasil. Patroli anti pemburuan digelar rutin di perairan sekitarnya. Riset genetika mulai membaca kode kehidupan ular ini. Tujuannya bukan cuma menyelamatkan spesies, tapi juga menggali potensi racunnya untuk obat-obatan. Racun ular sudah lama jadi bahan dasar pengembangan obat darah tinggi dan anticoagulan. Siapa sangka makhluk yang ditakuti bisa menyelamatkan nyawa. Ekosistem pulau ini unik dan rapuh. Vegetasinya subtropis, ditumbuhi semak belukar padat. Tanahnya berbatu dan licin saat musim hujan. Iklimnya panas lembab, ideal bagi ular berdarah dingin. Burung laut datang tiap musim untuk bersarang. Mereka jadi menu utama para penghuni berbisa. Siklus hidup di sini berjalan ribuan tahun tanpa campur tangan. Sampai manusia datang dan mengubah segalanya. Percaya atau tidak, beberapa orang rela mempertaruhkan nyawa demi pulau ini. Pemburu hadiah, penjelajah ekstrim, dan kolektor gelap. Mereka menyelinap malam-malam tanpa izin. Beberapa tertangkap. Beberapa hilang tanpa kabar. Cerita-cerita horor dari perairan ini terus bertambah. Tapi satu hal pasti, pulau ini bukan tempat wisata. Ini benteng alami yang dijaga ribuan pemilik sahnya. Manusia cuma tamu. Dan tamu tak diundang tak akan dilayani baik-baik. Kalau suatu hari kamu lihat foto Snake Island di internet, ingat satu hal. Di balik keindahan aerial birunya, ada ribuan pasang mata mengawasi. Dan mereka tidak pernah tidur. Fenomena isolasi seperti ini menghasilkan evolusi luar biasa. Para ilmuwan menyebutnya adaptive radiation. Satu nenek moyang, ribuan jalur adaptif berbeda. Galapagos punya finch-nya. Snake Island punya jararacanya. Perbedaannya, finch tidak membunuh manusia. Yang bikin penasaran adalah bagaimana racun bekerja. Komposisi racunnya mengincar saraf dan otot sekaligus. Korban mengalami kelumpuhan progresif dan pendarahan internal.
Pada mamalia besar, efeknya fatal dalam hitungan jam. Burung mangsanya lebih cepat, hitungan menit. Kecepatan itu penting karena burung bisa terbang kalau sempat. Seleksi alam mendorong racun makin cepat dan makin kuat. Persaingan senjata biologis tanpa henti selama milenium. Hasilnya adalah senyawa kimia paling efektif yang pernah dihasilkan pulau ini. Dan kita baru mulai memahaminya lewat laboratorium modern. Teknologi sekuen DNA membuka pintu studi komprehensif. Gen racun ular ini punya variasi yang belum tercatat di spesies lain. Setiap temuan baru berpotensi jadi terobosan farmasi. Dari pulau terlarang ini, harapan obat baru bisa lahir. Semua itu butuh pulau tetap aman dan populasi stabil. Konservasi bukan cuma soal menyayangi hewan. Ini investasi masa depan kedokteran manusia. Jadi kalau ditanya kenapa pulau paling berbahaya dunia harus dilindungi? Jawabannya sederhana. Karena rahasia terbesarnya justru bisa menyelamatkan kita semua. Coba bayangkan pemandangan dari drone di atas pulau itu. Hijau tua rapat menutupi seluruh permukaan batu karang. Ombak menghantam tebing dengan suara yang terdengar dari jauh. Dari kejauhan, tidak ada yang mencurigakan. Indah, tenang, seperti poster pariwisata. Tapi begitu kaki menyentuh tanahnya, semua berubah. Semak-semak bergeser. Ada yang bergerak di bawahnya. Pola kulit ular menyatu sempurna dengan daun kering. Kamu tidak akan melihat mereka sampai terlambat. Itu senjata kamuflase yang disempurnakan ribuan tahun. Para peneliti memakai hook stick panjang dan sepatu bot tinggi. Langkah mereka pelan dan terukur, mata selalu ke bawah. Suhu tubuh manusia menarik perhatian ular berdarah dingin. Mereka mendekat bukan karena agresif, tapi karena mengira kita ancaman atau mangsa. Protokol keselamatan mewajibkan jarak minimal dari semak apapun. Satu langkah salah bisa jadi pengalaman terakhir. Di musim kawin, aktivitas mereka meningkat drastis. Jantan bertarung merebut betina dalam tarian menjuntai. Dua tubuh melingkar saling mendorong mencoba menjatuhkan lawan. Pemenangnya lanjut, yang kalah menyepi diam-diam. Betina melahirkan anak hidup, bukan bertelur. 4-8 anak lahir lengkap dengan racun aktif. Sejak detik pertama, mereka sudah pemburu yang mandiri. Siklus ini berulang ribuan generasi tanpa gangguan. Sampai kapal-kapal nelayan mulai sering lewat di sekitarnya. Beberapa nelayan takut. Beberapa malah melihat peluang. Penyelundupan ular ini nyaris mustahil dicegah total. Perairan luas dan patroli terbatas membuat celah tetap ada. Tapi setiap ekor yang dibawa keluar adalah kerugian genetik permanen. Populasi yang kecil rentan terhadap penyakit dan perubahan iklim. Satu epidemi bisa menghapus spesies ini selamanya. Sejarah manusia dan pulau ini memang tak pernah baik. Abad ke-19, ada percobaan menanam pisang di sebagian lahannya. Proyek itu berhenti cepat karena pekerja kabur beramai-ramai. Cerita lisan menyebut tanaman dibiarkan mati bersama harapan siapapun kembali. Awal abad ke-20, mercusuar dibangun di puncak tertinggi. Tujuannya melindungi kapal dari karang di sekitar pulau. Tapi menjaga mercusuar jadi pekerjaan paling berbahaya yang bisa dibayangkan. Keluarga penjaga terakhir tinggal selama beberapa tahun. Anak-anak mereka bermain di lereng yang penuh bahaya tak kasat mata. Sampai suatu malam semuanya berakhir. Ular-ular masuk lewat celah jendela yang retak. Teriakan malam itu konon terdengar sampai kapal nelayan terdekat. Kejadian itu jadi titik balik kebijakan pemerintah. Sejak saat itu akses sipil ditutup total. Mercusuar otomatis modern akhirnya menggantikan penjaga manusia. Cahayanya masih menyala tiap malam, mengawasi laut kosong. Ironis, satu-satunya bangunan di Pulau Ular dijaga tanpa manusia. Pemerintah Brasil sekarang sangat ketat soal izin riset. Tim ilmuwan harus mengajukan proposal bertahun-tahun sebelumnya. Jumlah orang dalam satu tim dibatasi ketat. Waktu di daratan dibatasi hitungan jam, bukan hari. Semua untuk meminimalkan gangguan pada ekosistem rapuh ini. Dan tetap ada yang mencoba masuk secara ilegal. YouTube penuh video penjelajah yang menyusup ke pulau.
Beberapa kembali dengan voltage menegangkan. Beberapa lainnya hanya meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban. Platform video global kadang ikut menyemangahi perilaku berbahaya ini. Views dan like tidak sebanding dengan risiko yang diambil. Satu gigitan di sana hampir pasti berakhir buruk. Evakuasi medis butuh waktu jam, racun bekerja hitungan menit. Itu matematika yang tidak bisa dimenangkan siapapun. Karena itu larangan bukan soal birokrasi. Ini garis antara rasa ingin tahu dan kesombongan. Satu hal yang sering dilupakan orang tentang pulau ini. Dia bukan sekadar rumah bagi ular berbisa. Dia laboratorium evolusi alami yang tak ternilai harganya. Setiap gen di tubuh ular itu adalah catatan sejarah 11.000 tahun. Hilang satu spesies, hilang satu bab peradaban ilmu. Itu yang membuat konservasinya begitu mendesak. Bukan karena ularnya menggemaskan, tapi karena cerita genetiknya tak tergantikan. Dan mungkin suatu hari nanti, obat penyakit mematikan lahir dari racunnya. Kisah ini bukan sekadar cerita horor alam. Ini pengingat bahwa alam selalu punya rencana sendiri. Rencana yang tidak selalu sejalan dengan keinginan manusia. Tapi selalu punya alasan yang lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah pulau ini akan bertahan. Tapi apakah kita cukup bijak untuk membiarkannya bertahan? Setiap keputusan konservasi hari ini menentukan jawabannya. Dan kalau kamu masih penasaran dengan pulau ini, cukup lihat dari jauh. Fotografi drone dan dokumentari resmi sudah lebih dari cukup. Beberapa hal memang lebih baik dinikmati lewat layar. Sedikit lagi menuju target panjang naskah yang ideal. Tapi cerita pulau ini memang tak pernah cukup diceritakan. Selalu ada sudut baru, fakta segar, dan misteri tersisa. Dan mungkin itulah daya tarik terbesarnya. Misteri yang tidak butuh penjelasan penuh untuk tetap menarik.